Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini kunci. Menjadi kunci ayat ini, kalau nggak suka, sabar. Istri saya dulu kutilang, kurus tinggi langsing. Sekarang kok pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Dulu kayak biola, sekarang kayak gentong. Ya, syukuri. Kalau kamu nggak suka, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Langsung saja sudah bersama kita ini ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, aman, terkendali, sehat 86. Waduh, kondisi di Yogyakarta bagaimana Ustadz? Semuanya Ya sudah mulai hijau atau masih merah? pendatang, sebetulnya zonanya nggak merah, tapi pendatangnya pendatang orang merah semua. Jadi Itu kan merah ya. orang zona merah malah berdatangan ke Jogja, terutama di weekend dan apalagi di long weekend. Itu sudah kayak cendol aja. Di beberapa titik seperti di Tugu, di 0 km, di alun-alun selatan, alun-alun utara itu sudah penuh sekali dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Kayaknya sudah kayak euforia setelah ditahan begitu rupa, seolah-olah sudah bebas segalanya. Terutama teman-temannya Ari Untung dari Jakarta sudah berdatangan. Memang itu euforianya luar biasa Ustadz. Kemarin Ya. awal bulan saya tuh ke Jogja, waktu itu ikut perhelatan Muslim United tuh di Jogja. Kemudian saya melipir untuk lihat tempat-tempat wisata, itu ternyata hotel-hotel sudah pada penuh Ustadz. Jadi saya rasa waduh luar biasa, memang mungkin sudah banyak kepingin melihat bagaimana indahnya Yogyakarta gitu ya. Atau mungkin ingin ketemu Ustadz Wijayanto, saya nggak tahu nih. Pokoknya di antara Yang pasti Jogja kan tetap istimewa. Ya, itu memang daerah karena istimewa. salah satu keistimewaannya hanya Jogja yang kota bisa disebut dalam nama yang separuh. Maksudnya gimana? Yogyakarta disebut Jogja saja sudah cukup. Di Jakarta nggak bisa, Jaka gitu nggak bisa. Surabaya, Sura nggak bisa. Gitu. Jadi Amsterdam dikasih Amster gitu nggak paham. Tapi kalau Yogyakarta sebut separuh aja udah istimewa, udah Jogja gitu. Nggak usah pakai Gitu ya? Karta, sudah cocok. Ya. Bener ya. Kenapa ya? Padahal lagi sebutannya Yojo juga ada Yojo ya, Yojo. Yojo juga ada. Yojo Kalau juga orang ada, Jawa, waduh. Yojo, ya. Udah apalagi di sini kalau teman-teman semua berjalan ke Yogyakarta, ngelihat wajah Ustadz Wijayanto ini ibaratnya berada selalu ada posternya dengan menggunakan batik. Apalagi ini sekarang lagi pakai batik. Waduh. Ustadz, Batik Pradesh, ya, benar. itu ambasador. Ya. Benar sekali. Dan Ustadz, ini ngomongin soal parenting, apalagi temanya adalah ayah bawa aku ke surga. Nah, sekarang ini kan banyak sekali era pandemi ini para ayah-ayah, bahkan bunda juga ini lagi viral nih, ada orang tua emosi ngajarin anak gitu kan. Apalagi ini sebenarnya momen-momen yang tepat bagaimana para ayah-ayah menunjukkan bahwa mereka adalah imam-imam yang baik. Contohnya Ramadan kemarin banyak yang jadi imam taraweh. Alhamdulillah itu hikmahnya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita maknai ini satu untuk para ayah supaya kita bisa. Dan orang tua di bahasa kita pas banget, namanya ayah, dari kata ayatun. Ayatun itu adalah pertanda, ayatun itu adalah qudwah, ayatun adalah sesuatu yang menjadi figur, role model. Jadi gagal jadi ayah kalau dia tidak bisa dicontoh. Gagal jadi ayah kalau dia tidak bisa ditiru. Dan alhamdulillah pertama saya sudah jadi ayah karena istri saya sudah 3 anaknya. Oh, anaknya Ustadz ya, anaknya. Jadi jangan di-post Pak Ustadz. Harus langsung Ustadz. Oh, enggak. Iya. Serius, istri saya 3 anaknya. Anaknya. Ya kan istri. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 2. Benar. Saya juga istri, saya juga istri juga. Istri saya 3 anaknya. Dan mudah-mudahan saya pas kalau bicara sebagai ayah karena sudah jadi ayah dari 3 orang anak. Benar, amin. Dan yang kedua, tentu ada beberapa catatan saya yang saya apresiasi pada Hijrah Fest, terutama saudaraku dunia akhirat insya Allah Ari Untung dan keluarganya. Bahwa di tengah pandemi kita masih menjadi orang yang terbaik, berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Karena baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Benar. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan di sabda Nabi itu sitik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Nabi itu mohon maaf dipilih langsung oleh Allah. Orang nggak bisa sekolah jadi nabi, nggak ada kursus kenabian, nggak ada
fakultas kenabian nggak ada, ngelamar jadi nabi nggak bisa. Kepada yang terhormat Tuhan, dengan ini saya ingin jadi nabi, pengalaman jadi artis sekian tahun, punya rumah yang bagus untuk syuting segala macam, tinggal di misalnya di daerah dekat itu marga apa sekitar Loh, kok tahu? Jagakarsa, pokoknya itu rumahnya sekitar Jagakarsa. Waduh, paranormal itu. Iya, tidak bisa karena apalagi perempuan laya masui lal mutaharun. Nabi itu kalau perempuan jadi debatable karena semua nabi itu mayoritas disepakati ulama laki-laki, karena laya masui lal mutaharun, wahyu harus diterima dalam keadaan suci. Kalau ada nabi perempuan, logikanya kasihan malaikat Jibril. Kalau ada wahyu turun, Bu Nabi ini ada wahyu Pak, maaf baru berhalangan, naik lagi bulan depan berhalangan lagi. Jadi Nabi batal. Jadi nggak jadi. Nabi mensabdakan begini, mohon maaf, Nabi mengatakan wa mayyuridilau bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Jadi orang baik di mata Allah itu adalah siapa? Orang yang paham agama. Hari ini kita ingin memahamkan diri kita kepada agama sehingga itu menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu filman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya, melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, bahkan pikirannya, seharusnya segini bisa istirahat, tetapi kita menuntut ilmu agama, sesungguhnya dia sedang merintis jalan menuju surga. Amin. Artinya apa? Surga dikaitkan dengan ilmu. Maka apresiasi yang kedua luar biasa, Hijrah Fest di tengah pandemi kita tetap diadakan. Bagaimana taklim mengasah ilmu-ilmu agama jadi orang terbaik di hadapan Allah. Yang kedua, jalan menuju surga sedang kita raih. Artinya apa? Yang ketiga, Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, imam yang sampai sekarang menjadi pengikutnya paling banyak madhabnya, beliau mengatakan begini, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran, 30 juz. Kalau Ari Untung berapa juz? Udah. Waduh, ya, Mas. 3 juz. Juz apa saja? Jeruk ya. Trikul, kulhu, kul'au, kul'au. Makanya Imam Tarweh agak minder. Imam Syafi'i mengatakan orang yang menuntut ilmu agama, mohon maaf, itu 1 jam saja, itu pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Luar biasa. 1 jam kita bikin Zoom meeting seperti ini, kita bikin kajian lewat YouTube, lewat apapun, dengan kita mentelaah suatu ilmu dalam agama, maka pahalanya melebihi 1 malam suntuk kita tahajud. Masya Allah. Ini 2 jam Ustaz kita, berarti kita 2 malam Ustaz ya? Wah, Masya Allah, dari 2 malam, 2 jam, 3 jam lebih 3 malam. Banyak lagi, 3 malam. Kita bikin seminggu Ustaz ya? Tadi malam belum tentu kita tahajud semua. Benar. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf. Mohon maaf, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu agak psikologi. Psikologi gampang, Mas Ari Untung. Mohon maaf, Ustadz Ari Untung, tolong perhatikan. Nanti kalau cari menantu atau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Kenapa gitu? Ada temuan psikologi modern dalam secara empiris terbukti wanita yang berkacamata kalau sudah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Iya, dia pisah dengan suaminya syuting 2 malam 3 malam nggak masalah. Tapi kalau kacamata nggak ada 2 jam kiamat itu sebenarnya. Siap, setuju Ustaz. Sekarang ya, juga bukan kacamata. Ada hubungannya, nggak usah dilepasin nih kacamatanya terus dilepasin. Nggak ada hubungannya. Kacamata dan handphone habis itu Ustaz, bukan suami juga. Kacamata dan handphone. Karena handphone laki perempuan maka nggak saya sebut. Ya, karena saya nanti juga takut, walaupun handphone juga punya pengaruh kepada surga kita. Karena nanti hubungan suami istri sekarang itu, hubungan orang tua kepada anak itu juga kaitannya dengan handphone. Benar. Sekarang para istri-istri sudah takut dengan handphone, dimulai dari kalau istri Ari Untung itu curiga dengan handphone, apalagi handphone suami sudah di password, kemana-mana dibawa lengket terus, disentuh marah-marah, itu sudah alamat suami yang nggak beres. Dimulai dari mohon maaf, kalau istri telepon, ini mohon maaf, tengok nama istri di situ namanya apa. Kalau namanya masih mama, bebek, yayang, itu masih oke. Tapi kalau namanya sudah mulai
Mama 1, Mama 2, Mama 3 ini jadi masalah. Oh, RI 1, RI 2, atau istri telepon Mabes Polri, Makobrimob, gitu. Wah, Bareskrim, apalagi jelas istrinya namanya siapa, tapi begitu telepon yang muncul namanya Mak Lampir. Wah, Mak Lampir telepon. Waduh, Itu bahaya. dari sisi istri ke suami ke istri juga begitu. Begitu juga? Iya, karena sekarang istri-istri zaman now itu Masya Allah, sudah dalam tidur saja di dalam selimut dia memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Oh iya, benar-benar itu benar. Bercahaya di dalam selimut. Benar-benar. Dikira wajahnya bercahaya, Benar. ternyata setelah dibuka, waduh, masih pesanan online itu masih. Itu kejadian teman saya, Tengku Wisnu, dia lagi tidur, istrinya wajahnya bercahaya di balik selimut. Pas dibuka nggak taunya lagi buka handphone dia, lagi dikontrol. Aduh, Masya Allah. Padahal itu tidak terjadi hanya pada Tengku Wisnu. Ari Untung juga Iya, mengalami. lebih parah. Kepada anak juga begitu. Iya, Nah, maka benar. nanti kita akan breakdown kepada anak. Anak sekarang itu dipanggil orang tuanya 5 kali belum tentu datang. Benar, benar. Tapi handphone berdering langsung lari. Makanya kalau anak kita minta uang, kalau kondisinya seperti ini, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil, terus keluar kamu, wajahmu kayak kipet. Nah, Benar, Ustaz. Sekarang kalau manggil anak-anak, kalau kita manggil teriak itu suka nggak datang. Akhirnya caranya paling mudah yaitu cabut wifi-nya, turun semua. nah, itu dia. Langsung Makanya, cabut wifi-nya langsung mesra. Halo Pipi, apa kabar? Langsung gitu semua. Aduh. nah, ini bukan pengalaman kayaknya, bukan masalah. Iya, kayak pengalaman itu sedikit. Ya, dalam hal ini, maka apresiasi yang luar biasa. Bahkan dulu Madinah itu pernah diserang musuh. Karena musuhnya adalah musuh sekutu, yaitu orang-orang kafir Quraisy, dan mengambil orang-orang Yahudi Nasrani untuk mengingkari perjanjian Piagam Madinah. Karena orang Nasrani dan Yahudi itu di dalam Piagam Madinah akan bekerja sama dengan baik, tetapi dicari orang-orang yang bisa mengingkarinya. Ditambah orang munafik, maka tentara sekutu menyerang Madinah. Tiba-tiba begitu menyerang Madinah, maka ada kewajiban bela negara. Seluruhnya akan bela negara dan keluarlah semua pemuda. Maka setelah keluar dari Madinah, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu. Surat At-Taubah ayat 122. Tidak sepatutnya seorang mukmin semua pergi berangkat berperang. Artinya, mohon maaf, tidak sepatutnya bagi mukmin itu semuanya perang. Meninggalkan Madinah. Mengapa tidak ada setiap golongan ada golongan dan beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, atau memberikan pembelajaran kepada orang yang masih tinggal supaya mereka dapat menjaga dirinya dari api neraka. Dalam pengertian betapa dalam keadaan perang saja tidak boleh meninggalkan taklim, maka hijrah fest tidak boleh dihentikan hanya karena pandemi. Kenapa? Karena taklim itu tidak bisa dihentikan, entah dengan virtual, entah apa. Wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhum mastata'tum. Kalau ada satu perintah, kita lakukan dengan semaksimalnya. Maksimal kita pakai virtual, ya sudah virtual. Jangan sampai terhenti. Inilah perintah dalam kondisi perang saja. Kita diminta untuk bagaimana kita tetap melaksanakan, mohon maaf, bagaimana taklim, pengetahuan agama. Karena orang yang baik di mata Allah sekali lagi adalah orang yang paham agama. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana ayah membawa ke surga. Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu Dan dari surga kan? Aden. Yaitu surga-surga. Masuki dan orang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka dan para malaikat mereka masuk atas mereka dari semua pintu-pintu. Ya. Surga inilah yang kita harapkan akan datang, akan bersama kita siapa? Pasangan. Jadi bukan hanya istri, karena zaujun itu artinya pasangan. Gitu. Jadi suami dengan istri, istri dengan suami. Karena pasangan maka harus lain jenis. Kalau sejenis itu bukan pasangan. Apa tuh, Ustaz? Iya, itu kalau Itu karena pasangan. iya, bukan pasangan itu sejenis bukan pasangan. Kayak sepatu itu harus kanan dan kiri. Kalau kanan semua bukan pasangan, kalau kiri semua enggak pasangan. Supaya jelas, ini saya perjelas supaya RUU HIP ini betul-betul kita tolak. Iya, Kenapa?
Ini penting. Ini mudah-mudahan ada yang bisa mengakses ke sana. Karena saya sudah ikut diskusi berkali-kali mengenai ini bersama di DPR kemarin. Artinya apa? Namanya suami, sehingga kalau mati jelas. Kalau laki mati jelas almarhum. Kalau wanita mati almarhumah. Kalau nggak laki nggak perempuan jadi aluminium, nanti nggak jelas. Ya, jadi kita pikir serius. iya dong, itu supaya jelas. Iya, Jadi disitulah maka pasangan mereka, maka suami istri itu adalah pasangan. Apa pasangan? Kayak sepatu, dalam kondisi apapun dia tidak mudah. Kalau pasangannya jelek, maka dia tidak berarti terus ganti pasangan, ngambil pasangan lain. Sepatu itu kalau satu, walaupun jalannya itu mohon maaf kanan dan kiri, itu jalannya searah, beda tapi searah, tapi nggak saling injek. Suami istri nggak saling injek. Kalau suami sering menyakiti, saling injek, berarti dia bukan pasangan. Nah ini kaitannya nanti tugas ayah. Gitu. Nah, pasangan mohon maaf sejelek apapun dia akan perbaiki. Itulah pasangan. Maka namanya sepatu. Sepatu itu setia sampai tua. Sepatu. Itu singkatannya, Ustaz? Ya, iya, sepatu itu singkatan dari setia sampai tua. Isinya Nabi Nuh namanya Bunuh, dan isinya Nabi Lut namanya Bulut. Iya kan, isinya Nabi Nuh namanya Bunuh, isinya Nabi Lut namanya Bulut, gitu ya. Bulut ya. Ya, isinya Ari Untung namanya Buntung, ya.